Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairinisa dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu doping. Baiklah, langsung saja. Doping adalah penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan performance dalam berolahraga. Berakar kata dope yang digunakan suku asli di Afrika Selatan untuk nama minuman beralkohol yang mereka pakai dalam upacara dansa-dansi. Adapun definisi untuk doping, ini berubah-ubah terus sesuai dengan perkembangan zaman. Definisi yang pertama digariskan adalah pada tahun 1963 dan berbunyi sebagai berikut. Doping adalah pemakaian zat-zat dalam bentuk apapun yang asing bagi tubuh atau zat yang fisiologis dalam jumlah yang tak wajar dengan jalan tak wajar pula oleh seseorang yang sehat dengan tujuan untuk mendapatkan suatu peningkatan kemampuan yang buatan secara tidak jujur. Juga bermacam-macam usaha psikologis untuk meningkatkan kemampuan dalam berolahraga harus dianggap sebagai suatu doping. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 22, doping adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Sejarah doping. Penggunaan obat-obatan dalam olahraga sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Hampir sepanjang perjalanan kembali ke penemuan konsep olahraga. Pada zaman kuno, ketika yang terkuat suatu bangsa dipilih sebagai atlet atau pejuang, mereka diberi makan dan diberi perawatan yang dianggap bermanfaat untuk membantu meningkatkan otot. Misalnya, mitologi Skandinavia mengatakan berserkers dapat meminum campuran yang disebut butotens yang meningkatkan kekuatan fisik mereka dengan resiko kegilaan. Suatu teori mengatakan bahwa campuran dibuat dari jamur Amanita muscaria, meskipun hal ini masih diperdebatkan. Olimpiade kuno di Yunani telah diduga telah memiliki bentuk doping di Roma kuno, di mana balap kereta telah menjadi bagian besar dari budaya mereka. Para atlet meminum infus herbal untuk memperkuat mereka sebelum balapan kereta. Baru-baru ini, seseorang peserta lomba jalan kaki ketahanan di Inggris mengatakan pada 1807 bahwa dia telah menggunakan laudanum yang mengandung opiat untuk membuatnya tetap terjaga selama 24 jam saat bertanding melawan Robert Barclay. Pada April 1877, perlombaan jalan kaki telah meluas hingga 500 mil dan tahun berikutnya juga di aula pertanian di Islington, London hingga 520 mil. Namun, acara tersebut terbukti populer dengan 20.000 penonton hadir setiap hari. Dengan semangat, promotor mengembangkan idenya dan segera mengadakan balapan serupa untuk bersepeda. Daya tarik dengan balapan sepeda 6 hari yang tersebar di seluruh di Atlantik dan daya tarik yang sama juga menarik perhatian orang banyak di Amerika. Dan semakin banyak penonton yang membayar di gerbang, semakin tinggi hadiahnya dan semakin besar insentif pengendara untuk tetap terjaga untuk menempuh jarak paling jauh. Macam-macam doping dan efek doping. 1. Macam-macam doping. Keberadaan doping di kalangan atlet agak sulit dibendung selama si atlet tidak mengakui keberadaan dan kemampuan fisiknya sendiri. Sudah banyak peraturan dan batasan-batasan yang sengaja dibuat untuk selalu menjaga kejujuran, bahkan sudah banyak sanksi tegas mulai dari yang ringan sampai yang berat. Diberlakukan pun mereka yang terbukti melanggar. Hingga kini, jenis obat yang masuk doping adalah golongan stimulan atau perangsang, golongan narkotika, analgesik, golongan anabolik steroid, golongan beta blocker, golongan diuretika, dan golongan peptide, hormon dan analognya. Selain itu, ada cara tertentu yang termasuk doping, yaitu doping darah, manipulasi secara fisik, dan farmakologi. Adapun bahan obat yang dibatasi adalah alkohol, marijuana, anestesi lokal, dan kortikosteroid.